lagi dengan Nur Atira, kelas 22B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini, kita akan membahas tentang Angkatan Balai Pustaka. Berikut penjelasannya. Balai Pustaka didirikan pada tahun 1908 dengan nama Komisi untuk Bacaan Rakyat oleh pemerintah Hindia Belanda. Tujuan didirikannya komisi ini ialah untuk mengembangkan bahasa-bahasa daerah utama di Hindia Belanda seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan bahasa Madura. Komisi ini juga bertugas untuk menyensor karya-karya sastra yang dianggap berbahaya bagi kepentingan kolonial Belanda. Pada tahun 1917, komisi ini berganti nama menjadi Kantor voor de Volksstuur atau Balai Pustaka. Nama ini kemudian diseragamkan menjadi Balai Pustaka pada tahun 1920. Balai Pustaka mulai menerbitkan karya-karya sastra yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Bahasa Melayu yang digunakan ialah oleh Balai Pustaka memiliki ciri-ciri tertentu seperti penggunaan ejaan van Oppigissen atau penghindaran kata-kata asing atau serapan dan penggunaan kata-kata baku. Balai Pustaka berperan penting dalam mengembangkan sastra Indonesia modern. Karya-karya sastra yang diterbitkan oleh Balai Pustaka memiliki tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu, seperti percintaan, perkawinan, adat istiadat, konflik sosial, nasionalisme, dan agama. Karya-karya sastra ini juga memiliki gaya bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh setiap pembaca. Balai Pustaka juga mengalami pengaruh politik dan ideologi dalam kebijakan penerbitannya. Selama masa penjajahan Belanda, Balai Pustaka harus tunduk pada sensor pemerintah kolonial. Selama masa pendudukan Jepang, Balai Pustaka harus mengikuti arahan pemerintah militer Jepang. Selama masa kemerdekaan dan reformasi, Balai Pustaka harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan selera pembaca. Balai Pustaka telah memberikan kontribusi yang besar dalam industri penerbitan, percetakan, dan multimedia di Indonesia. Balai Pustaka telah menerbitkan ribuan buku dari berbagai genre seperti sastra, sejarah, pendidikan, agama, budaya, dan lain-lain. Balai Pustaka juga telah memperoleh berbagai penghargaan seperti penghargaan kebudayaan dari UNESCO pada tahun 1979. Balai Pustaka juga telah melakukan berbagai program untuk meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat, seperti program baca gratis, program bantuan buku untuk sekolah-sekolah, program pelatihan penulis muda, dan lain sebagainya. Baik, di sini kita akan membahas tentang karya-karya sastra Balai Pustaka. Beberapa karya sastra terkenal yang diterbitkan oleh Balai Pustaka diantaranya ialah: yang pertama ialah Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Novel ini menceritakan tentang perjuangan Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang terjebak dalam konflik antara adat dan modernitas. Novel ini mengkritik sistem perkawinan adat Minangkabau yang menindas kaum perempuan. Yang kedua ada Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Novel ini menceritakan tentang kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahari yang terhalang oleh perjodohan paksa, hutang, dan penjajahan. Novel ini menggambarkan kondisi sosial dan politik masyarakat Indonesia pada masa itu. Yang ketiga ialah Layar Terkembang karya Sultan Takdir Alis Jahbana. Novel ini menceritakan tentang kehidupan dua saudari yaitu Tuti dan Maria yang berusaha mengejar pendidikan dan karir di tengah masyarakat yang masih patriarkal. Novel ini menampilkan tokoh-tokoh utama perempuan yang mandiri, cerdas, dan berani. Yang keempat ada Azab dan Sangsara karya Merari Siregar. Novel ini menceritakan tentang penderitaan yang dialami oleh Mariamin, seorang gadis Batak yang dipaksa menikah dengan seorang pria yang tidak dicintainya. Novel ini mengecam praktik poligami dan perkawinan paksa yang merugikan kaum perempuan. Yang terakhir ada Belenggu karya Armin Pan. Novel ini menceritakan tentang rumitnya hubungan percintaan antara Tini, Sumartono, dan Yah. Novel ini mengungkapkan konflik batin tokoh-tokohnya yang terjebak dalam belenggu moral dan sosial. Karya-karya tersebut memiliki tema-tema yang relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu. Karya tersebut juga memiliki gaya bahasa yang indah, menarik, dan mengandung pesan-pesan moral.
Karya tersebut juga memiliki pengaruh dan dampak terhadap perkembangan sastra Indonesia secara umum dan terhadap pembaca secara khusus. Karya sastra tersebut telah menjadi bagian dari khazanah sastra Indonesia yang patut dibaca dan diapresiasi. Baik, itu saja. Sampai jumpa di materi selanjutnya.